Halo teman-teman, ketemu lagi di sharing bersama Toyspediana dan Ekespediana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join ataupun subscribe di channel ini. Terima kasih atas saran dan komen-komennya. Semoga channel ini akan menjadi sesuatu channel yang lebih baik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin juga sedikit tentang persepsi, yaitu apa itu? Tentang Oke teman-teman, seperti yang saya tunjukkan tadi, mungkin dengan melihat foto ini kita akan melihat bahwa ternyata ada foto Michael Schumacher dengan Eddie Irvine. Yang kita bikin topik hari ini adalah tentang tanda tangan ataupun sesuatu yang item ataupun merchandise ataupun diecast yang ditulis di tanda tangan oleh orang-orang penting ataupun tokoh-tokoh penting yang ada di dunia otomotif ataupun dunia politik ataupun siapa saja yang menurut kita itu sebagai satu panutan. Nah, bagaimana kita menyikapi barang-barang ataupun item-item yang ada seperti yang saya tunjukkan di meja ini, ada yang beberapa diecast yang sudah ditandatangani oleh para desainer dari Hot Wheels. Bagaimana kita menyikapi produk-produk seperti ini? Di meja ini, khususnya ini, saya memiliki mobil truk Datsun yang dari tim transport yang sudah ditandatangani oleh Steven van der Vet. Ini saya dapatkan langsung dari sang desainer waktu acara Art of Speed di Malaysia pada tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi memang ada kesempatan signing session dan kita punya kesempatan ketemu dengan desainer. Kemudian saya membawa mobil ini dan ditandatangani. Ini cukup menarik karena di dalam ini juga ada mobil-mobilan. Ini adalah mobil Treasure Hunt. Tapi ini nggak ditandatangani oleh Steven van der Vet. Steven van der Vet itu adalah salah satu desainer produk daripada Hot Wheels Premium. Sedangkan ini saya dapatkan dari Om Mas Bong, di rak dari Om Mas Bong. Tapi memang saya simpan di dalam truk mobil ini. Nah, apakah tanda tangan seseorang itu yang seperti ini sangat berharga buat orang lain? Belum tentu juga, karena tidak semua orang menghargai ataupun memiliki pandangan yang sama yang seperti saya rasakan. Saya punya kesempatan ketemu dengan sang desainer. Kemudian saya punya kesempatan untuk meminta tanda tangannya dan ditandatangani. Kebetulan saya selalu mengusahakan tanda tangan tersebut selalu di diecastnya. Jadi waktu acara di Art of Speed saya sempat memiliki beberapa yang ditandatangani oleh Steven van der Vet. Ada Bray ini, kemudian sempat juga mobil Karman Gia yang seperti ini juga ditandatangani oleh Steven van der Vet, tapi udah saya berikan kepada salah satu kolektor Karman Gia. Kemudian ada juga dari tim transport juga mobil T1 pickup ini ditandatangani oleh Steven van der Vet. Kemudian saya juga sempat meminta T1 yang panel ini yang ice juga ditandatangani oleh Steven van der Vet. Item-item ini saya dapatkan langsung maksudnya saya ketemu langsung dan dia menandatangani tanda tangan tersebut di depan saya. Ada juga beberapa foto bisa dilihat di Facebook saya dengan judul mungkin Art of Speed tahun 2019. Jadi memang kenapa saya mengatakan saya memiliki fotonya? Kadang-kadang kalau ini kita misalkan suatu saat ingin saya jual ataupun saya transaksikan, calon pembeli akan menanyakan bukti dia menandatangannya apa. Nah, hal-hal tersebut kadang-kadang khususnya buat teman-teman kolektor yang menggemari item-item seperti ini, kita perlu mempertanyakan keotentikitas daripada tanda tangan tersebut. Apa yang
bisa membuat kita meyakini bahwa itu adalah tanda tangan aslinya. Kita ketahui mungkin di Indonesia untuk khususnya di kolektor-kolektor penggemar diecast, kita belum menemukan ataupun belum melihat adanya tim kurator daripada yang bisa mengkonfirm ataupun yang bisa memberi kekuatan bahwa benda-benda ini memang ditandakan tangani oleh aslinya, oleh orang tersebut. Di tahun yang sama, sebelum ini jadi saya memiliki 1, 2, 3, 4, ada satu lagi yang Karman Gia. Kemudian ini juga ada satu drag bass edisi yang unik, karena edisi ini tersebut adalah edisi yang dijual di salah satu jaringan toko yang ada di Indonesia. Tapi sempat ditandatangani juga oleh Steven van der Vet di sini. Jadi ya, kalau menurut saya ini barang berharga buat saya, karena memang saya menerima langsung ataupun benda-benda ini desain langsung di depan saya. Dan juga seorang Steven van der Vet merupakan seorang desainer yang cukup terkenal dengan karya-karya dia di khususnya produk-produk non reguler yang ada di Hot Wheels. Di tahun yang berarti itu tahun adalah 2018 bukan 2019, saya koreksi, adalah Out of Speed tahun 2018. Karena pada tahun yang sama juga ada kesempatan di Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya seorang desainer dari tim Hot Wheels ataupun tim Mattel, yaitu Phil Railman. Dia mempunyai kesempatan yang bagus buat kita sebagai penggemar Hot Wheels di Indonesia, adalah dia sempat datang di Indonesia dan saya sempat ketemu dan sempat menikmati lunch bareng bersama dia. Dan di situ kita juga punya kesempatan untuk membawa beberapa koleksi daripada diecast kita untuk ditandatangani oleh beliau. Memang seperti yang saya tunjukkan di awal, saya selalu menyenangi adalah item-item yang ditandatangani oleh dia. Jadi waktu itu saya sempat ketemu dia, saya ditandatangani, ini adalah ini. Kemudian ini ada first edition drag truck, ada tantangannya di sini. Ini adalah item-item yang saya bisa confirm ditandatangani oleh Phil Railman di depan saya. Saya bisa mengkonfirmasi itu, termasuk item ini. Ini juga termasuk item goib mungkin buat para penggemar drag bass, karena memang item ini adanya di salah satu jaringan toko yang ada di Indonesia. Nah, yang menariknya pada saat lunch bareng dengan Phil Railman, buat saya itu adalah kesempatan yang sangat baik ataupun sangat besar buat saya, karena memang dulunya saya berpikiran kita untuk ketemu para desainer yang ada di Hot Wheels itu adalah kita harus datang ke convention yang ada di LA ataupun yang ada di penjuru Amerika. Dan alhamdulillah dari pihak Mattel Indonesia memberi kesempatan, ataupun Mattel atau MW atau yang kurang lebih yang representatif yang ada di Indonesia, memberi kesempatan ke beberapa kolektor yang ada di Jakarta untuk lunch bareng bersama Phil Railman. Nah, ada satu item yang ini juga merupakan mobil yang didesain oleh, mobil aslinya ya, didesain oleh Phil Railman. Tetapi desain untuk produk ini bukan dilakukan oleh Phil Railman. Jadi pada saat lunch tersebut, saya membawa mobil ini karena mobil ini adalah mobil anniversary 25 tahun Mattel Indonesia berdiri. Tetapi karena Phil Railman merasa ini bukan desain saya, finishingnya ya, desain akhirnya, maksudnya desain mobilnya dia, tetapi desain grafisnya, kata-kata, warna dan segala macamnya itu bukan karya daripada Phil Railman. Saya minta kepada anak saya, waktu itu ada signing session di kota Casablanca, dan dia akhirnya mau menandatangani
mobil yang ini dengan tangan Bill Raymond yang ada di atap mobil tersebut. Karena mobil ini memang adalah mobil ini adalah mobil yang tidak diperjualbelikan secara umum, karena memang ini adalah mobil dalam rangka 25 tahun Mattel di Indonesia. Pada saat launch dan signing session tersebut, Phil Raymond hanya mau menandatangani mobil-mobil yang didesain oleh dia. Karena waktu itu juga saya sempat membawa mobil 118 VW Drag Bus. Pada saat itu juga dia juga tidak mau menandatangani karena dia bilang ini mobil drag busnya desain dia, tetapi untuk membuat dia menjadi 118 dan segala macam bentuk daripada detail-detailnya itu dikerjakan oleh Larry Wood. Jadi pada saat itu ya tidak sempat ditandatangani, dan juga saya lupa waktu signing session di kota Casablanca untuk dibawa lagi ya beliau. Nah, kenapa saya membawa tema kali ini tentang ini begini adalah, nah, kalau kita menjual item-item seperti ini ataupun mentransaksikan kepada pihak yang lain ataupun calon pembeli, mereka akan bertanya apa bukti otentifikasi daripada tanda tangan tersebut. Karena dalam budaya orang-orang ataupun kolektor yang ada di Amerika, mereka ketemu dengan para desainer ataupun orang-orang penting itu cukup mudah, karena banyak media yang bisa mereka lakukan, seperti adanya convention itu ada beberapa ada tour legend tour segala macam di Amerika. Jadi banyak sekali media-media yang membuat para kolektor itu bisa ketemu dengan para desainer mobil-mobil Hot Wheels ini. Nah,
kembali kepada awal dari foto yang saya tunjukkan ini tadi. Nah, ini adalah foto yang diambil oleh seorang Jerman, kemudian ditandatangani oleh Michael Schumacher. Kebetulan dari orang yang sama, saya membeli dua foto ini dan belakangnya. Ini juga ada tantangan Michael Schumacher. Nah, seperti kita ketahui, bisa aja orang memalsukan Michael Schumacher. Apalagi sekarang di kondisinya sudah masih dalam keadaan koma kalau nggak salah, semoga kembali normal. Ini walaupun saya beli waktu sudah lama, waktu Schumacher masih membalap, tetapi untuk meyakinkan bahwa ini adalah orisinil ataupun asli hanya bisa berdasarkan, memang harusnya ada kurator yang bisa membuat ini asli, yang mengatakan ini asli atau tidak. Nah, dari pihak pembeli, maaf saya tutup nama depannya aja, dia hanya bisa mengeluarkan satu kayak letter of authentication. Jadi dia di sini menyatakan kurang lebih memang ini istilahnya dia ambil sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan sebagai seorang kolektor ataupun sebagai penggemar dari dunia mainan, khususnya yang berhubungan dengan entah itu ada tanda tangan, sesuatu item yang memiliki memorabilia yang berarti buat kita. Nah, sama seperti yang diecast yang saya miliki, misalkan suatu saat akan saya transaksikan, saya bisa mungkin membuat keterangan seperti ini karena memang kita belum memiliki badan kurator ataupun individu kurator yang bisa mengatakan bahwa ini tanda tangan asli atau tidak. Demikian sharing saya tentang dunia hobi yang sedikit agak unik ini. Jika ada komen ataupun saran, silakan tulis di bawah. Sampai ketemu di Toyspediana dan Ekespediana berikutnya.